Halo pemirsa setia Fibis News, kita kembali lagi di segmen Fibis Weekly Sentiment untuk sektor komoditi bersama saya Joko Praitno. Dalam sepekan terakhir, tidak cukup banyak faktor-faktor fundamental yang mempengaruhi pergerakan mayoritas harga komoditi global. Oleh karena itu, mayoritas harga komoditi global pada sepekan terakhir rupanya cenderung bergerak cukup fluktuatif di kisaran yang terbatas, tak terkecuali yang terjadi pada pergerakan harga minyak mentah dan juga emas sampai dengan hari Rabu ini. Sekarang kita lihat beberapa faktor fundamental apa saja yang mengaruhi pergerakan harga minyak mentah dan juga emas. Untuk faktor positif, terdapat dua faktor fundamental yang cukup signifikan mempengaruhi pergerakan harga minyak mentah dan juga emas. Yang pertama datang dari Inggris. Setelah kemarin pemerintah Inggris merilis bahwa data tingkat inflasi Inggris untuk bulan Juli yang lalu mengalami penurunan sebesar 0,1% menjadi 0,4%. Penurunan tingkat inflasi tersebut berhasil mengalahkan prediksi sebelumnya di mana banyak pengamat memprediksi bahwa tingkat inflasi Inggris untuk bulan Juli diperkirakan akan mengalami kenaikan sebesar 0,1% menjadi 0,5%. Sedangkan faktor fundamental selanjutnya datang dari Jerman. Setelah kemarin pemerintah Jerman melaporkan bahwa sentimen ekonomi Jerman untuk bulan Juli mengalami kenaikan sebesar 5,7 poin. Seperti halnya dengan data tingkat inflasi Inggris, kenaikan pada sentimen ekonomi Jerman juga berhasil mengalahkan prediksi banyak pengamat setelah sebelumnya pengamat memperkirakan bahwa data tersebut akan mengalami penurunan sebesar 1,3 poin. Lalu bagaimana dengan faktor fundamental yang negatif? Dibandingkan dengan faktor fundamental positif, untuk faktor fundamental negatif rupanya sedikit lebih banyak, di mana untuk faktor fundamental yang pertama datang dari Amerika Serikat. Setelah pekan lalu, data klaim pengangguran Amerika Serikat untuk pekan pertama bulan Agustus ini mengalami kenaikan sebesar 5.000. Oleh karena itu, dengan adanya kenaikan data tersebut, maka tidak menutup kemungkinan bahwa tingkat pengangguran di Amerika Serikat untuk bulan Agustus ini diperkirakan akan mengalami kenaikan. Namun data tersebut rupanya masih menunggu Departemen Tenaga Kerja Amerika Serikat yang akan merilis data tingkat pengangguran untuk bulan Agustus ini pada awal bulan September mendatang. Sedangkan faktor fundamental selanjutnya datang dari China. Setelah pemerintah China pada awal pekan ini melaporkan bahwa tingkat inflasi China untuk bulan Juli masih berada pada level 2,7%. Level tersebut sesuai dengan perkiraan banyak pengamat, di mana dampak dari pergerakan minyak mentah dalam bulan Juli rupanya tidak mengaruhi pergerakan atau tingkat inflasi di China pada bulan Juli yang lalu. Oleh karena itu, bagi tingkat inflasi ataupun harga produk-produk selama bulan Juli rupanya tidak mengalami perubahan yang terlalu signifikan. Sedangkan fundamental negatif yang terakhir kembali datang dari Amerika Serikat. Setelah semalam data penjualan produk retail untuk bulan Juli dilaporkan mengalami penurunan sebesar 0,4%. Seiring dengan adanya penurunan permintaan pada produk-produk retail, rupanya konsumen di Amerika Serikat untuk bulan Juli rupanya menurunkan tingkat konsumsinya, terutama pada produk-produk retail seperti pakaian dan juga produk-produk makanan. Oleh karena itu, dari segi sektor konsumsi rupanya tidak cukup baik selama bulan Juli setelah sebelumnya tingkat sentimen konsumen Amerika Serikat yang dilaporkan pada pekan lalu dilaporkan mengalami penurunan. Lalu kita beralih pada sisi teknikal. Seperti kita bisa lihat pada chart berikut, pergerakan harga minyak mentah untuk hari ini mengalami penurunan ke level 106,37 dolar per barrel. Setelah kemarin sempat menyentuh level 107,2 dolar per barrel. Awal hari ini atau di pembukaan perdagangan hari ini rupanya pergerakan harga minyak mentah cenderung mengalami pergerakan yang konsolidasi. Lalu bagaimana dengan beberapa indikator teknikalnya? Seperti Relative Strength Index yang dalam 2 hari terakhir mengalami kenaikan, rupanya pada hari ini sedikit mengalami penurunan ke level 56,112 poin. Oleh karena itu, proyeksi terhadap pergerakan harga minyak mentah untuk akhir pekan ini diperkirakan akan masih bergerak terbatas pada kisaran level 105 sampai dengan 107 dolar per barrel. Sedangkan pada sisi teknikal emas, rupanya lebih bergerak negatif dibandingkan pergerakan harga minyak mentah. Pada hari ini, harga emas diperdagangkan pada level 1.319 dolar per troy ounce.
Pergerakan harga minyak mentah seperti kita bisa lihat pada chart mengalami penurunan yang cukup signifikan setelah dalam 2 hari sebelumnya sempat menyentuh level 1.340 dolar per ounce yang merupakan level tertingginya dalam sebulan terakhir. Oleh karena itu, proyeksi terhadap pergerakan harga emas diperkirakan akan masih berpeluang mengalami penurunan mengingat beberapa data ekonomi Amerika Serikat seperti data indeks manufaktur dan juga tingkat inflasi akan dirilis pada pekan ini. Oleh karena itu, pergerakan terhadap nilai tukar dolar bagi beberapa mata uang mayoritas rupanya akan masih dominan mempengaruhi pergerakan emas dalam jangka pendek. Merangkum antara faktor fundamental dan juga faktor teknikal, maka untuk tabel sentimen pada sisi minyak mentah, pergerakannya akan masih bergerak pada kondisi bearish untuk sisi fundamental, sedangkan pada sisi teknikal masih berpeluang mengalami pergerakan yang bullish. Sedangkan pada tabel sentimen emas, meskipun kondisinya tidak terlalu baik, namun proyeksi terhadap pergerakan harga emas diperkirakan akan masih berpeluang mengalami kenaikan meskipun tidak signifikan. Hal tersebut dapat terlihat pada tanda X, di mana kondisi bullish baik fundamental maupun teknikal diperkirakan akan berada pada kotak nomor 1 atau kotak yang tidak terlalu signifikan pada sisi bullish. Pergerakan harga emas juga diperkirakan akan masih bergerak terbatas pada kisaran level 1.310 sampai dengan 1.330 dolar per ounce. Baik pemirsa, demikian tadi proyeksi terhadap pergerakan harga minyak mentah dan juga emas untuk pekan ini. Semoga bermanfaat dan salam Fibis.